Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Rahmatul Gawe dengan 3 digit NIM terakhir 055. Dan di sini saya adalah dari kelompok 9 dan akan memaparkan mengenai refleksi geser untuk tepatnya pada teorema 7.6 dan 7.7. Jadi yang pertama kita move ke teorema 7.6 di mana bunyinya adalah untuk sebarang garis S, titik A itu di luar S dan sudut theta itu yang diketahui terdapat G1 dan G2 yaitu refleksi geser 1 dan refleksi geser 2, sehingga komposisi rotasi ke titik A dengan sudut theta dilanjut dengan refleksi S itu sama dengan refleksi geser 1 dan refleksi S kemudian dilanjut dengan rotasi pada titik A dan garis sudut theta itu sama dengan refleksi geser 2 atau putaran terhadap A disusul oleh refleksi terhadap S dan sebaliknya merupakan refleksi geser. Di sini kita sudah melihat gambarnya, buktinya. Jadi kita langsung saja ke pernyataan. Yang nomor 1 itu diketahui ada garis S. Garis S itu titik A di luar S dan sudut theta yang diketahui, itu premisnya. Kita mengkonstruksi di mana kita akan menarik garis R itu melalui A sehingga garis R itu sejajar dengan garis S. Kemudian kita akan menarik garis T melalui A sehingga kita mendapatkan bahwa sudut dari T dan R-nya itu adalah theta per 2. Jadi kenapa kita membuat seperti itu? Karena kita akan membuktikan refleksi geser, di mana refleksi geser itu kan pakainya translasi. Nah, kenapa jadi theta per 2? Itu karena jika dua garis cermin yang membentuk jadi itu dua garis cermin itu membentuk sudut theta. Nah, kalau kita pengen maka besar rotasinya itu kan 2 theta. Kan kita pengen rotasinya itu theta aja, jadi kita membagi menjadi theta per 2. Yang keempat, ini kita lihat bahwa rotasi dari titik A dengan sudut theta dilanjut dengan pencerminan S itu sama dengan MS dikali MR kali MT. Nah, itu karena teorema. Nah, setelah itu kita kan bisa MS dan MR itu kita buat menjadi translasi. Kenapa? Karena S itu sudah S itu di dalam gambar sudah terlihat bahwa S itu sudah, jadi S itu sejajar dengan R. Nah, itu kan sudah bisa jadi translasi karena sejajar. Nah, karena translasi maka dituliskan translasi ruas garis CD. CD-nya itu dikali dengan MT. CD-nya akan 2 jarak S dan R itu. Nah, CD-nya S dan R itu juga CD-nya itu CD-nya itu tegak lurus dengan S. Jadi sudah terbukti bahwa MS RA theta itu sama dengan G1. Ada pula catatannya, kalau A-nya itu terletak pada S, maka dapat ditarik itu garis T melalui A dengan besar sudut ST-nya itu tetap theta per 2, kemudian sehingga pembuktiannya itu sebagai berikut. Jadi MS dikali MS kali MT. Nah, MS dikali MS itu 1 dan kalau begitu hasilnya adalah MT saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai teorema 7.7 di mana berbunyi untuk sebarang garis S dan titik P itu di luarnya, maka berlaku hukum yang pertama A hasil kali dari refleksi S kemudian dilanjut dengan setengah putaran P itu merupakan suatu refleksi geser atau G sama dengan MR S AP.
Kemudian yang B, hasil kali dari setengah putaran P dan refleksi S merupakan suatu refleksi geser atau G, yaitu sama dengan SCD MR kali MR. Dengan sumbu R itu adalah garis yang melalui P dan tegak lurus dengan S. Nah, itu sudah terlihat dari gambarnya. Gambarnya itu yang pertama kita langsung ke pembuktian. Nah, sudah terlihat dari gambarnya, lalu kita akan masuk ke pembuktian. Jadi, yang pertama itu diberikan garis S dan titik P di luarnya. Itu sudah ada dalam premis. Kemudian kita akan menarik titik T melalui P. Dengan T itu akhirnya akan menjadi sejajar dengan S. Kemudian kita tarik R itu melalui P sehingga R itu tegak lurus dengan S. Maka kalau R tidak tegak lurus dengan S, R itu juga tegak lurus dengan T. Itu karena kan tadi setengah putaran. Nah, setengah putaran itu kan setengah putaran itu nanti hasilnya akan menjadi seperti itu. Jadi bukan hanya refleksi sembarangan, tapi setengah putaran yang menghasilkan jadi tegak lurus seperti itu. Kemudian kita akan berlanjut ke pembuktian yang keempat, yaitu jika yang pertama kan itu HPMS. Jadi HP-nya itu setengah putarannya kita pecah menjadi MR dikali MT yang dikali MS. Nah, kita buat menjadi itu MR lalu dalam kurung MT dikali MS. Nah, itu MT dikali MS atau bisa kita sebut juga refleksi MT dikali refleksi MS kan jadinya translasi karena dua refleksi itu jadi translasi dari AB. Nah, itu menghasilkan MR SAB seperti yang tadi di teorema, di mana AB itu adalah dua jarak yaitu ST. Itu dari langkah 3, kemudian ada teorema 4.5, kemudian yang menghasilkan MR SAB itu dari langkah 2, karena T-nya itu tadi sejajar dengan S, maka dia bisa dibuat menjadi translasi. Kemudian yang kelima, pembuktian dari MSHP itu sama dengan MS dikali setengah putarannya tadi juga terlihat T dan R itu juga sama seperti tadi, tapi kan ini membuktikan MS kali MT itu dari langkah 3 sama seperti tadi. Kenapa dia bisa menjadi sebuah translasi? Karena kan refleksinya itu tadi T dan S-nya sejajar. Jadi T dan S sejajar maka bisa menjadi sebuah translasi. Nah, langkah ke-6 itu CD sama dengan min AB. Itu kenapa? Karena arah translasi dari MSHP itu berlawanan dengan arah translasi dengan arah HPMS. Nah, maka sudah terbukti untuk teorema 7.7. Oke, terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.